Oke guys, di video kali ini gue akan membahas alur cerita dari film No Escape. Film ini dirilis pada tahun 2015. Di dalam film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang terjebak di sebuah negara Asia Tenggara. Apakah Jack dan keluarganya bisa selamat dan keluar dari pembunuhan dan kekacauan yang terjadi? Sebelum ke alur ceritanya, gue mengingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Kalau susah dibilangin ya udah. Penasaran dengan alur ceritanya? Pastikan kalian sudah menutup pintu, pasang headset, ambil tisu, cari posisi rebahan terbaik, tarik selimut, posisikan tangan kalian, selamat menonton, dan bekicot. Film ini diawali dengan deskripsi sebuah pertemuan pejabat negara yang dilakukan di sebuah hotel dengan penjagaan yang begitu ketat. Mereka membahas soal bisnis perairan. Saat bisnis itu deal dan terjadi jabat tangan, pembisnis dari negara lain pergi. Namun sayang, tiba-tiba terjadi kegaduhan dengan suara tembakan dari dalam hotel. Dan terlihat Perdana Menteri pun tewas di sana. Daerah pun dikuasai oleh pemimpin warga sekitar. Di scene berbeda, tampak satu keluarga berada di dalam sebuah pesawat terbang. Sebut aja Jack, Annie, dan kedua putri cantiknya yaitu Lucy dan Bezy. Mereka adalah orang kebangsaan Amerika yaitu dari Cardiff dan mereka pergi ke negara tersebut karena urusan bisnis perusahaan ayahnya. Di pesawat, PJ mencari Bob, boneka kesayangannya, dan ternyata boneka itu terjatuh di dalam kursi belakang yang diduduki oleh seorang pria bernama Hamot. PJ pun berbicara pada Hamot, nama kok ese teuing woi. Saat di parkiran bandara, mereka kebingungan karena tak ada kabar dari yang akan menjemput mereka. Terlebih HP Jack tidak berfungsi di negara lain. Muncul kembali Hamot menawarkan bantuan tumpangan mobil daripada mereka dirampok oleh para supir taksi bandara. Tak lama muncullah Sungsung yang lebih senang dipanggil Gokong. Serius weh, oke. Namanya Kenny, yaitu sahabat Hamot menjemputnya. Alah, susah namanya wedus. Akhirnya mereka menaiki taksi Kenny dan diantarkan ke hotel tempat mereka akan menginap. Sepanjang jalan suasana seperti biasa. Singkat cerita, sampailah mereka di hotel. Di lobi hotel terpasang spanduk bertuliskan Cardiff Welcome yang terpapang foto Jack dan kedua orang lainnya. Sesampainya di kamar, Jack menemukan penanak nasi. Ternyata Annie selalu membawanya. Gue kira mantan penjual nasi uduk di rumah gue, bang. Hotel yang mereka tempati sangat bagus, namun sayang tidak ada sinyal TV, internet, dan telepon. Kere amat. Jack penasaran dan mencoba ke lobi bertanya pada resepsionis. Apa yang terjadi? Ternyata seluruh kota tak ada sinyal. Ia pun bertanya apakah ada telepon untuknya dari Cardiff, namun tetap belum ada. Tiba-tiba ia melihat ada sebuah bar. Cuci mata dulu coy. Ia pun mendekat dan terlihat Hamot sedang minum dan bernyanyi. Mereka pun berbincang sejenak. Waktu beralih, tiba-tiba saat Jack terbangun dari tidurnya, ia terkaget karena istrinya menghilang. Istri orang kemana leungit? Ternyata istrinya sedang termenung bersedih di dalam kamar mandi. Oh, gue kira lagi boker. Jack hanya dapat meminta maaf. Pagi harinya, Jack kembali ke lobi menemui resepsionis. Ia menanyakan kembali apakah sudah ada telepon untuknya dari Cardiff, namun tetap belum ada. Jack mencari koran, namun sayang penjual koran belum datang. Resepsionis itu menunjukkan jalan ke pasar untuk Jack bisa mendapatkan koran. Dari peta yang ditunjukkan, ia hanya tinggal berjalan setengah jam dari hotel. Jack pun jalan kaki ke pasar. Di jalan terpapang spanduk besar foto Perdana Menteri. Tampak hiburan rakyat terlihat di sana. Ia melewati pasar-pasar pinggir jalan. Namun anehnya semua orang tampak seperti aneh melihat dirinya. Ya mungkin karena berbeda kulit. Jack tidak menghiraukan. Akhirnya ia menemukan sebuah toko yang menjual koran. Sayang semua koran berbahasa negara itu. Dan Jack tidak mengerti. Akhirnya Jack meminta koran yang berbahasa Inggris. Diberikanlah koran berbahasa Inggris yang terbit 3 hari yang lalu. Jack pun kembali berjalan. Saat ia melihat sebuah hiasan bergelantungan, terlihat dua sisi siap bertempur antara para aparat dan warga. Terjadilah sebuah perang demonstrasi, bukan terasi ya.
Banyak lemparan batu, pukulan, dan tembakan senjata. Widih, Free Fire. Semua yang berada di pasar berhamburan kabur, termasuk Jack. Jack ngibrit tanpa arah. Saat peta yang ia bawa terjatuh, ia berlari ke arah tanpa arah, terjelas. Terlihat pembunuhan di sana-sini. Akhirnya ia melihat nama hotel tempat ia menginap. Sesampainya di depan hotel, ia melihat orang Amerika dibunuh dengan menggunakan pistol yang tertembak di kepalanya. Di depan hotel, walau wedus nih orang. Jack mencoba lari dan menaiki tangga darurat hotel. Para pemburu itu mengetahui keberadaannya dan mengejarnya. Keadaan hotel sangat kacau, banyak teriakan manusia dan suara tembakan. Jack pun berhasil ke kamar menemui anak dan istrinya. Ia menceritakan dan memperlihatkan kekacauan yang terjadi di sana. Tiba-tiba mereka tersadar bahwa Lucy tidak ada bersama mereka. Alah, leungit deui anak orang, tadi ibuna. Bezi menjawab Lucy sedang berenang yang berada di lantai 4. Jack mencoba mencari Lucy dan meminta Annie untuk berhati-hati dan menjaga Bezi, anak kesayangan Q. Jack turun ke lantai 4 karena keadaan darurat. Jack mencari jalan lain. Ia menemukan peta ruangan hotel. Di sisi lain, Annie yang ketakutan mencoba mengintip. Benar saja, para pemburu itu membunuh para tamu. Annie meminta Bezi bersembunyi dan mengunci kamar mandi. Annie menjaga dengan segala cara agar pemburu itu tidak masuk ke kamar. Sesampainya di lantai 4, Jack menemui Lucy sedang asik berenang. Ini anak keadaan darurat malah berenang. Terlihat para pemburu sedang membantai. Jack segera menutup pintu dengan pelampung dan membawa Lucy ngibrit dari tempat itu. Mereka kembali ke kamar. Saat di tangga darurat, mereka bertemu pemburu. Untungnya mereka kembali dibantu Hamot, temannya Sung Gokong, dan selamat. Sesampainya di kamar, Jack meminta mereka untuk pergi ke atap hotel untuk meminta bantuan. Mereka terus berlari dan tetap ditembaki. Sesampainya di pintu atap yang tertutup, mereka meminta tolong dan berteriak bahwa mereka orang Amerika, bukan para pemburu. Orang-orang yang ada di sana pun menolong mereka. Jack penasaran dengan keadaan yang terjadi. Terlihat di bawah penuh dengan demonstran. Gue kira pasukan Free Fire. Mereka berteriak-teriak. Seseorang yang berbahasa Prancis berbicara dengan Annie. Para demonstran itu berteriak jangan melawan. Mereka tidak membutuhkan tawaran, tapi akan membunuh mereka semua. Kata yang paling aneh adalah darah untuk air. Kata itu terjawab setelah petugas hotel menjelaskan bahwa Amerika mengambil alih perusahaan air mereka dan mereka tak mau seperti itu. Tiba-tiba terdengar suara helikopter. Mereka bahagia dan berharap ada sebuah bantuan. Ternyata salah. Saat helikopter itu mendekat, terlihat seorang warga demonstran dengan senapan siap menembaki mereka semua. Jack, Annie, dan anak-anaknya bersembunyi di lorong. Tiba-tiba buntut helikopter itu tersangkut kabel azab Indosiar dan akhirnya terguling meledak. Jack melihat ke gedung sebelah. Ia berencana bahwa mereka harus melompat ke sana daripada dibunuh para pemburu. Annie awalnya menolak, namun karena keadaan darurat ia pun bersedia. Loncat pertama oleh Annie dan berhasil. Ia harus menangkap anak-anaknya di gedung sana. Loncat selanjutnya Bezi, anak kesayangan gue, yang dilempar oleh Jack dan berhasil ditangkap Annie. Disusul Lucy dan Jack yang berhasil lompat juga. Dari kejauhan, para pemburu itu melambaikan spanduk yang berisi foto Jack. Ternyata mereka memburu Jack. Mereka turun ke lantai gedung yang penuh dengan orang-orang kantor. Jack melihat para demonstran itu menyiapkan tank. Tak lama gedung itu pun runtuh oleh peluru tank tersebut. Duar! Banyak korban, tapi tetap para pemburu itu mengejar Jack yang sedang bersembunyi. Di saat genting seperti ini, tiba-tiba Bezi ingin pipis anak kesayangan gue. Waduh, Annie mengizinkan anaknya untuk mengompol di celana karena keadaan masih berbahaya. Saat keadaan terlihat sedikit aman, mereka keluar. Tiba-tiba ada seorang warga yang memanfaatkan keadaan dengan mencuri harta para korban. Warga itu pun berteriak memberitahu keberadaan Jack.
Akhirnya Jack terpaksa membunuh orang itu. Sikat aja berisik mah. Mereka mencari peta untuk menuju ke kedutaan Amerika untuk meminta bantuan. Jack menemui sebuah kunci motor. Jack akan mencari motor yang cocok dan mereka berganti baju menyamar seperti penduduk sekitar. Akhirnya Jack mendapatkan motor. Mereka pun pergi ke kedutaan Amerika. Di tengah jalan tampak para demonstran. Mereka melewati, tapi tiba-tiba motor mereka terjatuh di tengah para demonstran. Ada warga yang menolong dan menatap ke mata Jack. Untung tidak mencurigai dan mereka kembali melaju ke kedutaan. Sesampainya di sana, Jack mencoba mengecek dulu keadaan. Ternyata benar, kedutaan Amerika telah porak-poranda penuh mayat dan dikuasai oleh para pemburu, bukan zombie. Jack berlari membawa anak dan istrinya menjauh dari sana. Ia berlari ke rumah warga. Rumah itu penuh dengan taman dan patung. Mereka diizinkan bersembunyi. Namun sayang, para pemburu itu pun tahu. Mereka mengubrak-abrik tempat itu. Jack mencoba untuk mengambil senjata mereka, dibantu oleh Annie. Sayangnya malah mereka tertangkap dan Annie hampir diperkaos oleh para pemburu itu. Alah wedus lah. Untungnya datanglah kembali penyelamat mereka, yaitu Hamot dan Sung Gokong. Kenapa Sung Gokong wedus, yaitu Kenny, menolong mereka. Mereka pun selamat. Mereka mengikuti Hamot ke suatu tempat yang dirasa aman untuk bersembunyi sementara. Tempat yang terlihat seperti tempat hiburan malam, banyak lonte-lonte. Mereka terus ke atas gedung. Akhirnya mereka dapat makan dan beristirahat sejenak. Hamot menceritakan pada Jack dan Annie, 4 jam lagi mereka harus melewati sungai untuk ke Vietnam meminta pertolongan. Jack menduga Hamot dan Kenny adalah agen CIA dari Inggris yang datang untuk membantu mereka. Hamot meminta maaf karena merekalah yang membuat Jack dan keluarganya terjebak pada keadaan berdarah ini. Negara mereka yang memiliki kepentingan dengan negara ini. Hamot bercerita awalnya mereka datang baik-baik, menawarkan pinjaman yang dirasa tidak akan bisa mereka kembalikan. Mereka membangun pembangkit listrik, irigasi, jalan tol, dan lain-lainnya. Saat mereka tidak sanggup bayar, kita miliki mereka. Pemimpin pemberontak itu mengatakan kita memperbudak mereka dengan mengendalikan perairan dan mereka melawan hanya ingin menyelamatkan anak-anak mereka. Sejenak mereka beristirahat. Annie tidak bisa tidur, begitu pula dengan Jack. Annie bercerita tentang keinginannya hidup bahagia di Paris. Namun ia menyadari, jika ia memilih di Paris, ia tidak akan bertemu Jack dan memiliki 2 putri cantik, yang kini merupakan kebahagiaannya. Tiba-tiba di tengah malam sepi terdengar suara tembakan. Mereka bersiap-siap. Hamot dan Kenny membantu Jack dan keluarganya kabur. Namun sayang di tangga Kenny tertembak dan tewas. Hamot pun tertembak tapi ia kuat dan mereka berjalan ke jalan untuk ke pinggir sungai. Tiba-tiba terdengar suara mobil di jalan. Hamot menembaki supir dan mobil itu pun menabrak Hamot. Mereka berlari ke bantaran sungai. Jack menemui sebuah perahu. Ia menukarkan perahu itu dengan arloji dan sepatunya. Namun pemburu itu kembali tahu dan menangkap Jack. Lucy yang tak ingin ayahnya mati berlari membantu dan tertangkap. Lucy diminta untuk menembak kepala ayahnya. Atau mereka yang akan menembak kepala Lucy. Nih orang gak ada otak ya, bocah aja disikat. Tak lama datanglah Annie dari belakang pemburu itu memukul kepala pemburu dengan kayu. Mampus lo anjing, emosi gue. Jack menembaki mereka hingga tewas. Mereka pun bergegas menaiki perahu dan mendayungnya. Di tengah sungai terdengar suara aparat yang meminta mereka untuk memutar perahunya dan jangan memasuki perbatasan perairan Vietnam. Jack berteriak untuk meminta tolong dan tidak ditembak. Mereka hanya satu keluarga yang mencari suaka ke Vietnam. Para pemburu itu siap menembaki mereka. Namun karena perahu mereka sudah masuk perbatasan Vietnam, mereka dilarang menembak jika tidak ingin terjadi perang dengan Vietnam. Mampus lo, gagal kan kupluk. Akhirnya Jack dan keluarganya selamat dibantu oleh aparat Vietnam. Jack dirawat di rumah sakit karena dadanya tertembak. Mereka pun sekeluarga selamat dan film pun selesai. Oke, mungkin segini dulu untuk alur cerita film kali ini. Kalau ada yang kurang dan salah, gue minta maaf. Salam beki cerot cerot cerot.